Yang satu bentuknya fiil terdiri dari madi, mudhari, amar, nahi. Ya. Nah, kalau yang madi itu nasara berarti kata kerja masa lampau. Berarti sudah menolong, ya, sudah menolong. Kalau yang sulu sekarang dan yang akan datang, ya, sekarang dan yang akan datang atau aktivitas sehari-hari atau yang disebut dengan habitual, ya, kebiasaan. Nah, itu pakainya mudhari. Yang suruh. Kemudian yang amar itu untuk menunjukkan perintah. Yang nahi untuk menunjukkan larangan. Yang kedua, masdar sharif, ada masdar muawwal. Kalau masdarun sharifun dari kata nasara yang suruh nasran. Boleh juga mansara. Nasara yang suruh nasran wa mansara. Masdar sharif itu memang udah jadi masdar. Ya, tidak melalui proses lagi. Kalau yang masdar muawwal, masdar yang diproses dari an dan fiil namanya. Ya. Nah, ini polanya terdiri dari an plus fi'lun mudhari'un biasanya, umumnya, ya. Walaupun fi'il madhi juga bisa. Nah, jadi yang untuk ini asalnya adalah an yang surah. Itu sama dengan nasron. Nasron harokatnya si bebas, mau nasron, mau nasir, mau nasrun, tergantung nanti posisinya di dalam susunan kalimat, ya. Perubahan dari ayam surah sama dengan nasron itu dinamakan dengan apa? Disebut dengan masdar muawwal. Jadi ada masdar sharif, masdar yang benar-benar memang sudah jadi masdar, ya. Kalau masdar muawwal, masdar yang dirubah dari an dan fiil. Ya, ini ayat surah ini masuk dalam kategori namanya disebut dengan masdar muawwal, yang apabila ayat surah itu nanti dirubah munculnya menjadi nasran, kembali ke atas gitu. Tapi bentuknya kalau masdar muawwal susunan dari an dan fiil. Bapak, Ya. apakah arti sorry sesungguhnya? Sorry jelas. Ya, masdar yang sorry, masdar yang jelas, masdar yang muawwal, masdar yang berproses. Ya. Nah, untuk masdar tadi dikatakan dari kata kerja, jika ini dirubah menjadi kata benda, maka dibentuklah menjadi masdar, ya. Nah, masdarnya ada masdar sharif, ada masdar muawwal namanya, ya. Untuk masdar sharif itu masdar yang memang urutannya sudah jadi di dalam tasrif itu. Doroba yadribu dorban, nasara yang suruh nasran, ya. Fataha yaftahu fathan. Kalau di sini kita ambil nasran, ya. Nah, nasran atau mansaran itu bisa dibentuk masdar muawwal yang bentuknya terdiri dari susunan an dan fi'il, biasanya fi'il mudhari. Nah, kalau kita lagi bicara nasara ya berarti an dan yang suruh tadi asalnya. Tapi karena ada annya maka menjadi sini yang surah. Nah, ketika an dan yang surah dihimpun dan diubah munculnya menjadi nasran sebagaimana yang ada di atas nih, ya, masdar sharif. Jadi kalau gitu masdar muawwal adalah masdar yang sedang berproses untuk membentuk masdar sharif, ya. Hanya polanya, ya, masdar muawwal itu harus terdiri dari an dan fi'il. Kalau ada susunan kalimat yang terdiri dari an dan fi'il mudhari, hampir menyamai dengan masdarnya, ya. Jadi an dan fi'il mudhari kalau dibentuk menjadi kata benda, maka bentuknya menjadi masdar, ya. Tuh. Isim fa'il, Bapak bilang hampir menyamai, berarti dia semuanya. ya bisa jadi seperti itu, ya. Karena kalau ayat surah itu kan betul-betul proses kata kerja, ya. Kalau nasran itu sudah membentuk kata benda. Nah, nanti ketika kata benda ini ada aturan tertentu, misalnya harus ada mudhaf dan mudhaf ilaih gitu, ya. Ada mudhaf dan mudhaf ilaih baik dengan fiilnya, dengan maf'ulnya dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari, ya.
Yang ketiga, ismul fa'il polanya fa'ilun. Untuk sulasi mujarrad polanya fa'ilun semua. Ya, contohnya nasirun. Kemudian isim fa'il itu untuk menunjukkan pelakunya. Ya, nasoro itu menolong. Orang yang menolong, pelaku yang menolong itu namanya disebut dengan ismul fa'il. Polanya adalah fa'ilun. Jadi kalau menolong, ya, nasoro menolong, orang yang menolong nasirun. Yang keempat, ada isim maf'ul, polanya maf'ulun. Maka kata nasoro berubah menjadi mansurun. Terus ismul maf'ul itu biasanya objek. Polanya maf'ulun, ya, yang ditolong berarti. Nah, kalau orang yang menolong adalah nasirun, yang ditolong menjadi mansurun. Kalau saya menolong berarti saya orang yang menolong, anak nasirun. Kalau saya orang yang ditolong berarti anak mansurun. Yang kelima, menunjukkan zaman dan makan, waktu dan tempat. Zaman menunjukkan waktu, makan menunjukkan tempat. Polanya maf'alun, mansarun jadinya, ya. Wazannya maf'alun, maka di sini menjadi mansarun. Nah, waktu dan tempat menolong, ya, berpolakan maf'alun, mansarun. Berarti kalau ada kata mansarun itu menunjukkan itu tempat atau waktu menolong. Yang keenam itu alat, mif'alun. Maka di sini menjadi minsarun. Ya, kemudian alat untuk menolong disebut dengan mif'alun. Maka untuk kata nasara itu menjadi minsarun, alat untuk menolong. Yang paling gampang kita misalnya kata membuka, fataha, membuka. Alat untuk membuka miftah, ya. Apa miftah? Kunci. Kalau alat menolong sebenarnya banyak sih. Macam-macam alat yang bisa menolong itu kita sebut semuanya sebagai minsarun, ya. Baik, dipertanyakan dulu. Ada yang masih? Yang untuk apa yang tempat itu, Pak, isim tempat itu, apakah itu udah baku atau ada yang melenceng gitu? Memang begini sudah. Kalau misalnya masjid itu mestinya masjadun kan, Pak, ya? Kenapa jadi masjid? Karena penggunaan di dalam budayanya begitu. Mestinya sih memang masjid, ya. Tapi karena penggunaannya di dalam budaya menjadi masjid, ya akhirnya menjadi masjid. Tapi kalau di dalam ilmu sorofnya sajadah, ya sujudu, ya sajidan atau sajidatan atau ya bisa gitu saja. Bahwa sajidun, wadaka, masjudun, usjud, latasjud, masjadun mestinya begitu, ya, tempat dan waktu sujud. Nah, lalu kemudian dibudayakan oleh orang Arab itu menjadi masjidun, ya. Oke. Ilmu dalinya ya surut, ini penting untuk kita ketahui berikutnya. Maka masdarnya adalah masrar, ya. Doroba, yadribu, dorban, fataha, yaftahu, fathan. Ini yang ada di dalam buku biasanya seperti ini, ya. Alima, ya'lamu, ilman. Ini nasron, dorban, fathan, ilman di dalam urutan masdar, ya, bukan dalam susunan kalimat. Nanti sangat memungkinkan boleh ilman, boleh ilmun, boleh ilmin, boleh pakai al ilmu, al ilma, al ilmi, dan lain sebagainya, ya. Dan dalam proses nanti jadi masdar. Hasuna, ya sunu, hasana. Hasiba, ya sibu, hisban atau hisbatan. Nah, sekarang kalau kita pengen bikin kalimat, saya ingin membuka pintu. Uridu an aftahal baba. Di dalam kata uridu ada fi'il, ada fa'il. Maka secara global kata an aftaha itu menjadi maf'ul. Di dalam kata an
menjadi maf'ul. Kita rubah menjadi masdar sareh, kata an aftaha berubah menjadi fathah. Nah, ini udah menjadi isim nih sekarang, udah menjadi masdar, ya. Kan masdar tadi dikatakan sebagai kata kerja yang dibendakan, ya, atau kata benda yang berasal dari kata kerja. Jadi boleh kita bikin masdar itu kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Nah, kalau udah sama-sama kata benda berhadapan dengan kata benda, ya, maka dia menjadi susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka di sini fathah. Kenapa fathah? Karena maf'ul. Uridu fathah, ya. Saya ingin membuka jadi maf'ul, karena maf'ul harokatnya harus fathah. Sementara hubungan fathah dengan albab itu adalah hubungannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf di sini fathah, bebas dia sesuai dengan susunan kalimat yang ada, tapi kata albab menjadi mudhaf ilaih umumnya dia adalah majrur. Nah, majrurnya itu karena dia isim mufrad, maka alamat mufrad itu ketika majrur adalah menggunakan kasrah, ya, gitu. Kalau yang ingin saya, tapi yang membuka dia, bagaimana? Saya ingin dia membuka pintu, gitu, paham kan? Uridu an yaftahal bab. Tuh, ya. Karena kalau kita rubah an yaftaha, ya. Kalau di sini ini ada kesamaan pelaku. Pelakunya siapa di sini? Saya semua, ya. Jadi nggak butuh petunjuk pelaku pada kata fathah, udah orang tahu di sini pelakunya saya. Tapi di sini saya menginginkan, tapi yang membuka kan orang lain. Nah, berarti di sini nanti ketika dibikinkan masdarnya itu paling tidak harus ada tanda bahwa yang membuka dia, gitu. Maka masdarnya harus diidhofahkan lagi kepada fa'ilnya, gitu, ya. Nah, masdarnya ini harus diidhofahkan kepada fa'ilnya. Fa'il daripada yaftaha apa? Huwa. Huwa kalau dirubah menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih menjadi hu, ya. Nah, babanya tetap menjadi maf'ul. Sehingga sekarang kalau dirubah menjadi uridu fathahu al-bab. Saya ingin supaya diketahui siapa yang membukanya, ini ada di sini nih. Ya, gitu. Siapa yang membukanya, dia yang membuka. Nah, ini ada di sini nih. Ya, al-baba tetap menjadi maf'ul karena memang, ya, masdar sudah ada pelakunya, ya, sehingga ini tetap menjadi objeknya, ya. Masdar pelakunya nih hu, ya, yang membukanya berarti, ya. Dan pintu ini tetap adalah maf'ul atau objek, ya. Jadi kalau gitu saya ingin dia membuka pintu, gitu. Kalau saya ingin engkau membuka pintu, apa jadinya? Uridu an taftaha al-bab. Nah, di dalam taftaha ada dhamir apa? Anta kalau dirubah menjadi apa? Ka, ya. Maka di sini menjadi uridu, ya, fathah. Uridu fathaka al-bab, ya. Nah, Kak di sini nih sebagai petanda bahwa dialah yang melakukan membuka, ya. Kalau di sini kan memang taftaha memang jelas fiil, dan selalu kalau fiil kan pasti ada pelakunya, ya. Nah, kalau masdar tetap ada pelakunya, cuman berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Tidak berbentuk fiil dan dhamir. Kalau masdar dia berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih yang diidhofahkan kepada pelakunya. Karena di sini taftaha pelakunya anta, maka ketika mudhaf dan mudhaf ilaih anta berubah menjadi ka. Jadi fathaka al-baba. Al-baba tetap menjadi maf'ul, ya. أن يتوب
التوبة. والله يريد أن يتوب عليكم. Kita ganti dengan hum di sini, ya. Antamilu berarti domirnya apa di sini? Antum, ya. Nah, kan berarti kalau gitu ada domir hum yang punya keinginan, tapi yang melakukan keinginan tersebut orang lain. Ini yang inginin adalah hum, yang diinginkan adalah antum. Sekarang bagaimana supaya lebih simpel begitu? Domir hum yang ada kita masukin saja kepada yuridu. Maka sekarang menjadi yuriduna gitu. Wa yuriduna. Nah, antamilu domirnya kan antum ya. Tamilu masdarnya udah ditujukan di sini nih. Kata mailan ya. Nah, berarti domir apa? Kata tamilu itu masdarnya adalah mailan. Tetapi kalau di sini yuriduna kan orangnya berbeda ya. Orangnya berbeda, di sini ada hum, tapi yang melakukan tamilu adalah antum. Maka kalau gitu kata maila ditambahin dengan antum, maka nanti antum berubah menjadi kum. Ya. Nah, jadi kalau gitu wa yuriduna mailakum mailan azima. Dan mereka menghendaki kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Kadang-kadang dengan proses perubahan-perubahan seperti ini jadi lebih simpel, jadi lebih sedikit pemahamannya ya. Kalau dibaca ini kan dan menginginkan orang yang mengikuti syahwatnya agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya ya. Maka ketika kita bilang seperti ini udah kita ganti dan mereka menghendaki ya agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Sama tuh mailakum mailan azima, agar kalian menyimpang. Di sini ada masdar dan ada domir ya. Berarti masdar diidhofahkan kepada pelakunya ya. Masdar disandarkan kepada pelakunya. Itu seperti itu. Kalau di sini ya fiil disandarkan kepada domir ya. Jadi kalau kata kerja dia hubungannya dengan domir. Nah, kalau masdar domirnya domir muttasil ya. Kalau di sini domirnya domir munfasil. Sama sih domir-domir juga tapi dalam bentuk yang berbeda. Satu lagi dulu biar selesai. Di bawahnya ada lagi tuh yuridullahu ayyukhaffifa. Ya. Yuridullahu ayyukhaffifa. Kan yukhaffifa apa? Ankum. Ya. Nah, khaffafa ya. Khaffafa yukhaffifu masdarnya takfif ya, takfif. Nah, ini udah ada yuridullahu. Nah, di sini domirnya kembali kepada Allah juga ya. Berarti kalau kita singkat yuridu ya, yuridu at-takfifa ya, at-takfifa ankum ya, ankum. Kenapa at-takfifa? Tadi supaya tidak terlalu banyak domir yang kembali gitu ya. Nah, maka kita ganti dengan al. Yuridu at-takfifa. Kalau nggak mau diganti dengan al, kita munculin domirnya yang pas. Yuridu itu Allah domirnya adalah huwa kan. Nah, maka bisa saja kita bikin yuridu takfifahu ya, yuridu takfifahu ankum ya, terus sama seperti